Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang saya hormati di podcast kami. Kali ini kami akan membahas mengenai gerakan peduli kasih. Nah teman-teman, tahukah kalian bagaimana cara kita membantu sesama di tengah masa pandemi COVID-19 ini? Atau tahukah kalian apakah arti pentingnya peduli dalam kehidupan kita antar sesama ini? Nah di sini kami kelompok 8 mengajak kalian untuk tetap peduli terhadap lingkungan sekitar. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, yuk kita simak sebagai berikut dari kelompok kami. Nah, teman-teman, tahukah kalian Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk terbesar dengan urutan keempat dari negara yang memiliki penduduk terbesar. Wow, ternyata Indonesia memiliki banyak sekali penduduk ya teman-teman. Nah, teman-teman, terkadang kita akan masih bingung bagaimana seseorang dapat mengetahui jumlah penduduk berdasarkan jenis kelaminnya di setiap wilayah Indonesia. Nah, jadi seperti ini teman-teman, kita harus menggunakan sebuah rumus terlebih dahulu. Contohnya, kelompok laki-laki memiliki jumlah penduduk 500.000 dan jumlah penduduk perempuan 400.000. Nah, jika kita sudah mengetahui jumlah tersebut, lalu tinggal kita pakai saja rumusnya, yaitu SR atau sex ratio sama dengan jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 100. Jadi 500.000 dibagi 400.000 dikali 100 dan hasilnya adalah 125. Jadi jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan dengan perbandingan 100 dibanding 125. Nah, kalau teman-teman juga masih bingung dengan usia produktif dalam suatu kependudukan, teman-teman juga harus mengetahui rumusnya terlebih dahulu. Contohnya, kelompok 0 sampai 14 tahun berjumlah 12.500 orang. Kelompok 15 sampai 64 tahun berjumlah 60.000 orang dan kelompok umur 65 ke atas berjumlah 8.500 orang. Jadi tinggal kita masukkan saja rumusnya DR atau dependency ratio sama dengan penduduk usia 0 sampai 14 tahun ditambah 65 tahun ke atas dibagi penduduk usia 15 sampai 64 tahun dikali 100. Jadi 12.500 ditambah 8.500 dibagi 60.000 dikali 100, lalu 21.000 dibagi 60.000 dikali 100. Jadi setiap 100 orang penduduk produktif menanggung 35 orang penduduk non produktif. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dampak dari kependudukan yang terlalu banyak bisa menyebabkan kemacetan, pemukiman yang kumuh, kesenjangan sosial, kemiskinan, dan pengangguran. Teman-teman, tahukah kalian apa itu kesenjangan sosial? Ya, tepat sekali. Social inequality is characterized by the existence of unequal opportunities and rewards for different social positions or status within a group or society. Nah, tahukah kalian mengapa kesenjangan sosial ini bisa menyebabkan suatu permasalahan dalam suatu wilayah? Yap, because social inequality causes the high unemployment rate affects the crime rate in Indonesian coupled with social jealousy towards the upper middle class. This causes the middle and lower class people who want to own goods such as the middle and upper class people to commit theft or other criminal acts to get what they want. Bagaimana pemerintah untuk mengatasi kesenjangan sosial sekarang ini? By increasing the quality of population, geographic mobility or transmigration, and creating job opportunities. Nah, bisa kita lihat di sini juga bahwa pandemi juga menyebabkan berbagai masalah dalam kehidupan. Maka dari situ, kami mengajak kalian untuk ikut serta dalam gerakan peduli kasih ini. Gerakan peduli kasih ini dapat membantu suatu kehidupan seseorang. Contohnya di saat ini kan banyak masyarakat yang di PHK dari pekerjaannya. Nah, kita bisa membantunya dengan mengajarkan mereka untuk membuat usaha sendiri. Kita bisa mengajarkan dasar-dasar dari suatu penjualan dengan memberikan pernyataan mengenai biaya produksi dan jenis-jenisnya dalam suatu usaha agar mereka dapat mengerti harga titik potong atau mereka dapat mengetahui hasil pengeluaran dan pendapatan dalam usaha mereka. Contohnya saja, diketahui seorang pengusaha makanan yang mendirikan bisnis makanan khas Solo yaitu Serabi setiap bulan memproduksi makanan tersebut sebesar 150 porsi. Harga per porsi sebesar Rp20.000 untuk biaya variabel per porsi sebesar Rp8.000 dan rata-rata biaya tetap sebesar Rp1.500.000. Nah, yang ditanyakan berapa harga per porsi dan jumlah yang harus diproduksi agar mencapai BEP yang optimum? Nah, jawabannya
kita harus menggunakan rumus BEP ya teman-teman, yaitu dengan BEP sama dengan fixed cost FC dibagi P dikurangi VC, variable cost. Jadi P itu porsinya. Jadi tinggal kita masukkan saja 1.500.000 dibagi dengan 20.000 dikurangi 8.000. Jadi 20.000 kita kurangi dulu dengan 8.000 dan hasilnya 12.000. Jadi 1.500.000 dibagi 12.000 sama dengan 125 porsi. Jadi menghasilkan 125 porsi dalam sebuah unit. Nah, kalau kita ingin mencari rumus BEP dalam harganya, yaitu BEP sama dengan FC dibagi 1 dikurangi variable cost dibagi P, yaitu sama dengan 1.500.000 dibagi 1 dikurangi 8.000 dibagi 20.000. Jadi kita 8.000 ini kita bagi 20.000 terlebih dahulu dan menghasilkan 0,4. Lalu 1 itu kita kurangi dengan 0,4 dan hasilnya adalah 0,6. Kita tinggal bagi saja 1.500.000 dibagi dengan 0,6 dan hasilnya adalah 2.500.000 rupiah. Nah, jadi harga per porsi dan jumlah serabi yang harus diproduksi pengusaha tersebut agar mencapai BEP yang optimum adalah dengan penjualan 125 porsi per bulannya dan memperoleh BEP optimum sebesar 2.500.000. Untuk membuktikan kedua hasil tersebut dapat dihitung dengan BEP sama dengan BEP-Q dikali P, yaitu jadi 125 unit dikali 20.000 dan sama dengan 2.500.000. Nah, jika kita memberikan sebuah contoh, maka orang yang akan kita tolong akan lebih mudah dalam memahami penjelasan atau pernyataan kita teman-teman. Bukan hanya itu saja peran gerakan peduli kasih teman-teman, tetapi gerakan peduli kasih ini juga mengajak kita untuk meningkatkan cinta tanah air dan sikap kekeluargaan kita terhadap sesama. Nah, kan tepat sekali karena di zaman ini banyak generasi Z yang acuh terhadap sesama. Dikarenakan perkembangan iptek yang berkembang pesat di Indonesia dan banyaknya budaya barat atau westernisasi yang masuk ke negara Indonesia tanpa adanya sikap selektif. Lalu adanya hedonisme, gaya hidup konsumtif dan juga sikap individualisme. Nah, maka dari itu mari kita bersama-sama meningkatkan rasa cinta tanah air kita kepada negara Indonesia. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa meningkatkan rasa cinta tanah air dan kekeluargaan kita terhadap sesama di masa pandemi ini? Caranya kita ambil yang termudah dahulu teman-teman. Contohnya kita bisa mengajak mereka untuk menggunakan teknologi sesuai kebutuhannya saja. Lalu menerapkan norma-norma Pancasila dalam kehidupan keseharian kita. Mengajak generasi Z untuk belajar menabung dan mengajarkan untuk cinta produk lokal Indonesia, serta memberi wawasan mengenai arti pentingnya kasih dalam kehidupan. Nah, kalau kita ingin menumbuhkan sikap kekeluargaan dan kepedulian dalam generasi Z sekarang ini, kita bisa mengajarkan mereka untuk mencari sebuah solusi di masa pandemi sekarang. Nah, teman-teman, tahukah kalian solusi kita di masa pandemi ini? Yap, benar sekali, yaitu kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan 5M. Nah teman-teman, 5M itu adalah singkatan. Tahukah kalian kepanjangan dari 5M ini? Ya benar, kepanjangan dari kata 5M ini yaitu yang pertama memakai masker, kedua mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, ketiga menjaga jarak, keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima membatasi mobilisasi dan interaksi. Nah, maka dari itu mari kita bersosialisasi untuk mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah disepakati bersama, dengan kita memberi pernyataan-pernyataan mengenai pentingnya protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19 ini. Nah, dari sini kita sudah dapat menumbuhkan sikap kekeluargaan kita terhadap sesama, sehingga persatuan dan kesatuan Indonesia dapat terbentuk karena adanya cinta tanah air dan sikap kekeluargaan dan kepedulian kita. Di masa pandemi ini juga kita tidak hanya menerapkan kegiatan 5M ini saja, melainkan kita juga harus menjaga daya imun atau kebugaran jasmani kita. Tahukah kalian bagaimana cara agar kebugaran jasmani kita di masa pandemi ini tetap terjaga? Yap, benar teman-teman, kita juga harus berolahraga. Kita bisa berolahraga dengan kegiatan-kegiatan yang menyehatkan. Contohnya saja dari permainan bola kecil. Nah, tahukah kalian salah satu contoh dari olahraga permainan bola kecil ini? Ya, tepat sekali. Salah satunya adalah olahraga woodball. Permainan woodball dilakukan di lapangan yang cukup luas dan menggunakan perlengkapan yang tidak terlalu banyak, seperti tongkat pemukul atau stick, bola, dan catch atau gawang yang berukuran kecil. Tahukah kalian manfaat dari olahraga woodball ini teman-teman?
Iya, benar sekali. Woodball dapat membakar kalori dalam tubuh kita. Mengapa? Karena bermain woodball bisa sampai menghabiskan waktu berjam-jam. Lalu woodball juga dapat melatih, meningkatkan kesabaran dan memberikan rekreasi atau penghiburan. Nah, kita juga jangan lupa jika kita berolahraga maka harus disertai juga dengan makan makanan dan minuman yang menyehatkan kita. Contohnya saja kita mengonsumsi buah alpukat, tomat, lemon, anggur, kelapa muda, asam jawa, dan juga seperti sayur, asparagus, brokoli, ubi, seledri, wortel, basil, bawang putih, bawang bombay, dan juga kacang-kacangan seperti almond, biji labu, biji bunga matahari, dan yang tentunya sudah diproduksi. Jika hal itu kita konsumsi dalam kehidupan kita secara teratur dalam kehidupan maupun di saat berolahraga, maka akan dapat menyehatkan tubuh kita dan menjaga kebugaran jasmani, serta peran larutan penyangga dalam tubuh dapat menjaga tingkat keasaman dalam tubuh kita, lalu dapat menetralkan zat asam maupun zat basa berupa makanan maupun minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, serta dapat memastikan agar senyawa enzim dapat bekerja di dalam tubuh kita. Nah, di dalam olahraga ini kita juga harus mengetahui pentingnya pernafasan dalam kegiatan olahraga yang terjadi berjam-jam. Contohnya, seperti inspirasi dan ekspirasi. Tahukah kalian arti dari inspirasi dan ekspirasi? Yap, benar sekali. Inspirasi merupakan penghirupan. Pada tahap ini terjadi akibat otot tulang rusuk dan diafragma. Volume rongga dada dan paru-paru meningkat ketika diafragma bergerak turun ke bawah dan sangkar tulang rusuk membesar, lalu tekanan udara dalam paru-paru akan turun di bawah tekanan udara atmosfer mengalir ke dalam paru-paru. Sedangkan ekspirasi adalah pengembusan. Pada tahap ini terjadi akibat otot tulang rusuk dan diafragma berelaksasi. Volume rongga tekanan udara dalam paru-paru akan naik melebihi tekanan udara atmosfer dan udara akan mengalir keluar dari paru-paru. Nah, teman-teman, manusia memiliki struktur alat-alat pernafasan. Contohnya hidung dan rongga hidung, tenggorokan atau faring, pangkal tenggorokan atau laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Nah, tahukah kalian fungsi dari alat-alat pernapasan ini? Ya, benar sekali. Hidung dan rongga hidung berfungsi untuk menghirup oksigen dan sebagai jalan keluar karbon dioksida. Sedangkan rongga hidung berfungsi untuk melembabkan, menghangatkan, dan menyaring udara yang masuk ke tubuh. Lalu ada tenggorokan yang berfungsi sebagai jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung. Sedangkan pangkal tenggorokan berfungsi sebagai penghubung untuk faring dan trakea. Lalu ada trakea yang berfungsi sebagai penghubung laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada, dengan fungsi utamanya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Lalu ada bronkus yang memiliki dua percabangan menuju paru-paru kanan dan kiri. Setelah melewati bronkus, percabangan akan diteruskan oleh bronkiolus dan berakhir di alveolus atau gelembung udara. Bronkus dan bronkiolus berfungsi sebagai jalur udara dari trakea menuju paru-paru, dan yang terakhir ada paru-paru yang berfungsi sebagai organ vital pernapasan. Paru-paru kiri hanya memiliki 2 segmen, sedangkan paru-paru kanan memiliki 3 segmen. Teman-teman, tahukah kalian ada berbagai jenis penyakit yang terjadi dalam sistem pernafasan kita? Contohnya seperti penyakit bronkitis. Penyakit ini bisa terjadi karena rokok. Lalu ada asma yang bisa terjadi karena debu, asap rokok, aktivitas fisik, udara dingin, juga bulu binatang. Dan juga TBC terjadi karena infeksi kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, cara kita untuk menghindari semua penyakit pernafasan tersebut dengan tidak merokok, banyak istirahat, rutin berolahraga, minum banyak air putih, dan makan makanan yang bergizi, serta menjadikan rumah sebagai area yang bersih dan menghindari polusi udara, karena pada zaman ini banyak sekali kendaraan-kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Nah, kendaraan-kendaraan ini juga bisa mengeluarkan sebuah gelombang bunyi yang berbeda-beda. Contohnya saja dalam klakson serta knalpotnya. Teman-teman, terkadang suara klakson dan knalpot dari kendaraan yang sudah dimodifikasi bisa membuat berisik dan akhirnya dapat mengganggu pendengaran kita. Tahukah kalian mengapa hal ini bisa terjadi? Yap, benar sekali. Karena gelombang bunyi yang terlalu keras dapat merusak pendengaran kita. Karena gendang telinga kita tidak dapat menerima gelombang bunyi yang tidak sesuai dengan frekuensi gendang telinga kita. Nah, teman-teman, kita akan diberi sebuah pendengaran dari Tuhan Yesus. Maka dari itu mari kita gunakan pendengaran kita untuk hal-hal yang dapat menambahkan iman kita. Pada suatu hari saya mendengarkan khotbah dari pendeta di gereja saya yang memberikan khotbah mengenai batu menangis. Pak pendeta berkhotbah dengan menggunakan bahasa Jawa seperti ini. Selo nangis.
Cariyos rakyat Selonangis asalipun saking Kalimantan Kilen. Cariyos punika nyariosaken satunggalipun ibu ingkang kagungan putra estri pasuryanipun elok, nanging watekipun angkuh ugi keset. Satunggalipun dinten ibu ngajak putranipun kesah dateng peken, nanging putranipun boten purun amargi lingsem. Ibunipun satunggaling pembantu. Ibunipun nggih sedih lan ndonga supados putranipun dipun ukum amargi sampun duraka. Putranipun nggih ewah dados sela lan nangis nyuwun ngapunten dumateng ibunipun. Nanging punika sampun kelajeng. Cariyos punika nggih dipun dadosaken cariyos sela nangis. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Khotbah pendeta yang berada di gereja saya mengajarkan untuk tidak hanya berpenampilan baik di luarnya saja, melainkan kita juga harus berpenampilan baik di dalamnya juga. Contohnya saja, walaupun kita dilihat orang lain sering berbuat baik dan elok perawakannya, tetapi jikalau perbuatan kita tidak sebaik penampilan kita, itu sama saja menjadi orang munafik. Maka dari itu mari kita tinggalkan sikap angkuh dan kemalasan kita, karena pada saat pandemi ini bukan penampilan yang dibutuhkan, melainkan perbuatan dan sikap yang rajin untuk membantu orang yang kesusahan atau dalam kesulitan, serta kita harus menggantikan keangkuhan kita ini dengan sikap peduli terhadap sesama. Karena jika demikian maka kita bisa menjadi berkat bagi sesama dan kita menyenangkan dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita di tengah pandemi ini. Tetapi ingat, segala kegiatan yang ingin kita lakukan harus berlandaskan pada firman Tuhan Yesus Kristus, agar segala kegiatan yang kita lakukan dan rancangkan dapat berhasil dan menyenangkan hati Tuhan Yesus serta menyenangkan hati sesama. Maka dari itu, mari kita bersama-sama mengikuti kegiatan gerakan peduli kasih dengan membantu masyarakat yang miskin dan membantu masyarakat yang menganggur dengan menyalurkan wawasan dan ilmu pengetahuan kita, agar masyarakat yang menganggur bisa menciptakan sebuah bisnis kecil-kecilan untuk mendapatkan pendapatan dalam memenuhi kelangsungan hidup. Maka dari sini akan terbentuknya sikap kepedulian antar sesama yang berlandaskan cinta kasih. Kita juga bisa membangkitkan karya-karya yang melayani semua orang, seperti kita berbagi dan memberikan berkat kepada sesama yang membutuhkan atau yang kurang mampu dalam perekonomiannya. Dan kita juga jangan lupa untuk beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus agar dunia ini cepat dipulihkan. Tetapi kita tidak hanya berdoa meminta yang terbaik saja kepada Tuhan Yesus, melainkan kita juga harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Contohnya, kita juga harus menerapkan sikap cinta tanah air kita seperti patuh dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dengan melaksanakan kegiatan 5M. Maka dari situ kita juga bisa mengajak masyarakat agar bisa bersatu menjaga dunia dengan menumbuhkan kepedulian dan rasa cinta tanah air kita serta kasih kita terhadap sesama. Ya, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast dari kelompok 8. Kiranya podcast ini dapat berguna dalam menambah wawasan kita di masa pandemi sekarang. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Goodbye.